Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pembelajaran PKN SD dengan dosen pengampu Bapak Fatahillah Sarjana Hukum Magister Pendidikan. Pada video pembelajaran ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis video pembelajaran PKN SD kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelum memasuki pembahasan, kita kenalan terlebih dahulu yuk dengan anggota dari kelompok 5. Kelompok 5 terdiri dari Fajar Khairul Anam NPM 085, Hanifah Rohana NPM 076, Hermalia Putri NPM 128, Laila Maulida Ma'ruf NPM 093, Marcella Silviana Putri NPM 027, dan Windy Afrianti NPM 116. Pada video pembelajaran ini, ada 3 aspek yang diamati dari hasil analisis video pembelajaran PKN SD kelas 4, tema 3, subtema 1. Aspek yang diamati terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, kita simak video berikut ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Khairul Anam, NPM 085. Di sini ada 3 aspek yang diamati. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan. Aspek yang diamati. Persepsi dan motivasi. 1. Guru menyiapkan fisik dan psikis serta didik dengan menyapa dan memberi salam. Menurut kelompok kami, guru melakukannya. Pada video tersebut, pada kegiatan pendahuluan, sebelum memulai pembelajaran, guru menanyakan kabar peserta didik, mengecek kehadiran peserta didik, dan melatih sikap sosial peserta didik. Kemudian, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya. Menurut kelompok kami, guru melakukannya. Pada video tersebut, guru menyampaikan persepsi dengan mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan menantang untuk memotivasi. Menurut kelompok kami, pada video yang diamati, guru tersebut tidak melakukan. Pada video tersebut, guru tidak mengajukan pertanyaan menantang untuk memotivasi peserta didik, tapi hanya memotivasi peserta didik dengan yel-yel tepuk fokus. Yang keempat, menyampaikan manfaat materi pembelajaran. Menurut kelompok kami, pada video tersebut, guru melakukannya. Pada video tersebut, guru menyampaikan manfaat materi pembelajaran tentang manfaat tumbuhan di sekitar kita, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan, agar peserta didik dapat mengetahui hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Yang kelima, mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran. Menurut kelompok kami, guru tersebut melakukannya. Pada video tersebut, guru membacakan teks cerita tentang keluarga Beni dan mengajak peserta didik untuk berdiskusi dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait teks cerita tentang keluarga Beni. Selanjutnya, aspek yang diamati yaitu penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan. Yang pertama, penyampaian kemampuan yang akan dicapai peserta didik. Menurut kelompok kami iya, karena pada video tersebut, guru menjelaskan kepada siswa mengenai kemampuan apa saja yang akan didapat dalam pembelajaran materi manfaat tumbuhan di sekitar kita, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang kedua,
peserta didik dapat mengetahui manfaat tumbuhan bagi manusia dan mampu menjaga sesuai hak dan kewajibannya. Aspek yang kedua yaitu kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, pengetahuan iptek dan kehidupan nyata. Menurut kelompok kami iya dan sebagian tidak untuk ipteknya, karena pada video tersebut guru hanya mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dengan menjelaskan diagram limbah makanan yang dihasilkan setiap orang per tahun, dengan menjelaskan tabel proses pengolahan padi menjadi nasi, tetapi tidak dengan perkembangan ipteknya. Aspek ketiga yaitu menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat. Menurut kelompok kami iya, karena pada video tersebut guru menjelaskan materi dengan jelas, tepat, dan tidak keluar dari materi yang dibahas, sehingga pembelajaran tersebut menjadi efektif, efisien, dan peserta didik dapat memahami materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Selanjutnya keempat yaitu menyajikan materi secara sistematis, yaitu mudah ke sulit, dari konkret ke abstrak. Menurut kelompok kami iya, karena pada video tersebut guru menjelaskan materi pembelajaran secara struktur, sehingga awalnya memberikan dan membacakan sebuah cerita yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, lalu menjelaskan fungsi hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Inilah dari mudah ke sulit. Setelah peserta didik mendengarkan penjelasan guru, kemudian guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan membimbing peserta didik untuk memberikan tanggapan terkait materi yang telah disampaikan. Ini adalah contoh konkret ke abstrak. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, penerapan strategi pembelajaran yang mendidik. Aspek yang diamati yaitu yang pertama, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Menurut kelompok kami iya, karena pada video tersebut guru telah memaparkan materinya sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik, dan pembelajarannya tidak keluar dari konteks dari kompetensi yang ingin dicapai. Aspek yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran secara runtut. Menurut kelompok kami iya, karena pada video tersebut guru telah menyampaikan materi dengan tepat dan struktur, yaitu dengan rangkaian pembelajaran dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nama saya Hermalia Putri, NPM 128. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu bagian kegiatan inti. Aspek yang diamati yang ketiga itu menguasai kelas. Menurut kami ya, pada video tersebut guru mampu menguasai kelas dan membuat kelas menjadi kondusif. Contohnya seperti guru tersebut dapat mengkondisikan kelas yang ramai, seperti dalam video guru tersebut mengajak siswa untuk tepuk ikan buntal, tujuannya agar kelas menjadi kondusif. Selain itu, guru juga melibatkan peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran, seperti diajak untuk berdiskusi dan berpendapat. Aspek yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam mengajukan pertanyaan. Menurut kami iya, pada video tersebut guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang dibahas. Namun peserta didik tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Kemudian selanjutnya, aspek yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Menurut kami iya, pada video tersebut guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya dengan cara peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Guru tersebut memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa setelah dibacakan sebuah cerita. Aspek yang keenam, melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan peserta didik sesuai materi ajar. Menurut kami iya, pada video tersebut guru sangat interaktif menanyai siswanya, sehingga hal tersebut dapat mengembangkan keterampilan berbicara peserta didik. Selain itu, guru juga meminta peserta didik membuat karya dengan memanfaatkan tumbuhan yang sudah kering, herbarium, dengan membuat kolase. Aspek selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual.
Pada video tersebut, guru melibatkan peserta didik dalam setiap pembelajaran untuk dapat berperan aktif dalam materi pembelajaran. Guru mengaitkan materi dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya seperti dalam video tersebut, guru mencontohkan kasus membuang sisa makanan. Seperti ini, coba kalian bayangkan bagaimana semua orang jika mengambil makanan semaunya tanpa menghabiskannya. Berapa banyak sumber energi yang terbuang setiap hari? Sayang ya mubazir. Nah, seperti itu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcella Silviana Putri. Baik, nama saya Marcella Silviana Putri dengan NPM 027. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar. Menurut kami di dalam video, ya karena pada video tersebut guru melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui diskusi dan tanya jawab. Yang kedua yaitu merespon positif partisipasi peserta didik. Menurut kami iya, karena pada video tersebut guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh guru. Dan yang selanjutnya yaitu menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik. Menurut kami iya, karena pada video tersebut guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang dibahas. Dan yang selanjutnya yaitu menumbuhkan hubungan antar pribadi yang kondusif. Menurut kami juga iya, karena pada video tersebut guru memberikan pertanyaan dan siswa menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil agar peserta didik dapat berdiskusi dengan temannya sehingga menumbuhkan sikap kerjasama yang baik antar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar. Menurut kami juga iya, karena pada proses pembelajaran dalam video tersebut diawali dengan kegiatan pembelajaran, guru memberikan apresiasi dengan mengaitkan materi sebelumnya dan tepuk fokus. Kemudian di tengah pembelajaran guru memberikan ice breaking dengan mengajak peserta didik untuk melakukan tepuk ikan buntal agar peserta didik dapat mengkondisikan kelas yang ramai. Aspek yang diamati selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar yang bervariasi. Menurut kami tidak, karena dalam video tersebut guru hanya menggunakan satu sumber belajar yaitu tematik. Dan yang kedua yaitu menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. Menurut kami iya, karena pada video tersebut, guru menggunakan media pembelajaran berupa gambar, diagram, dan tabel dalam menyampaikan materi. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran. Guru menyampaikan materi belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang telah disampaikan guru. Jadi menurut kami iya juga. Dan yang selanjutnya yaitu melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media belajar. Menurut kami iya, karena pada video tersebut dalam hal ini guru meminta peserta didik untuk mengemukakan pendapat dari pertanyaan yang telah diajukan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan pesan yang menarik. Menurut kami iya, karena guru memberikan motivasi dalam proses pembelajaran. Aspek yang diamati dalam penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Yang pertama, menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. Menurut kami, guru menerapkannya, karena pada video tersebut, guru menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menjelaskan materi secara jelas dan lancar, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Menurut kami, guru belum menerapkannya, karena dalam video tersebut, guru hanya menggunakan bahasa lisan dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, kegiatan penutup. Aspek yang diamati yang pertama, memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merangkum materi pembelajaran. Menurut kami, guru menerapkannya, karena pada video, guru dan peserta didik membuat kesimpulan bersama dan sedikit merangkum materi pembelajaran.
Yang kedua, memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksi proses dan materi pelajaran. Menurut kami, guru menerapkannya, karena pada video pembelajaran, guru membimbing peserta didik untuk merefleksi materi hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dengan memberikan pertanyaan. Namun, jika tidak ada pertanyaan dari siswa, maka guru langsung menjelaskan. Yang ketiga, memberikan tes atau tulisan. Menurut kami, guru menerapkannya, karena pada video pembelajaran, guru memberikan tugas berupa tabel yang harus diisi setiap minggunya secara jujur, mengamati gambar, dan mendiskusikannya dengan teman, kemudian mempresentasikan hasilnya dan karya yang memanfaatkan tumbuhan kering. Selanjutnya, yang keempat, mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. Menurut kami, guru menerapkannya karena pada video tersebut, guru meminta siswa mengumpulkan hasil kerja tabel dan karyanya berupa kolase tumbuhan kering. Yang terakhir, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas kegiatan. Menurut kami, guru menerapkannya karena pada video tersebut, guru hanya memberikan arahan kegiatan kepada peserta didik agar materi yang telah disampaikan dapat lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami dan ditindaklanjuti agar memudahkan pelajaran di hari berikutnya.